Memahami kaum milenial adalah memahami selera yang baru. Penting untuk kita memahami generasi milenial karena saat ini mereka merupakan calon orang kaya baru. Dan di tahun ke depan hingga tahun 2030, merekalah orang yang kaya tersebut. Internet, media sosial, dan digital apps memberi milenial berbagai keunggulan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, seperti akses informasi dan pengetahuan yang begitu luas, kemampuan analitik yang mumpuni, kecepatan berpikir tak tersaingi, dan kemampuan kerja multitasking yang tak tertandingi. Namun semua keunggulan itu bukan tanpa biaya. Milenial yang begitu tergantung pada teknologi dan waktunya habis untuk bergumul dengan layar smartphone menjadikan mereka kehilangan kemampuan dasar berinteraksi dan bersosial atau basic social skill dengan orang lain. Apa yang terjadi? Milenial jadi antisosial. Social skill yang sepele saja seperti berjabat tangan, sopan santun kepada orang yang lebih tua, berbasa basi saat mulai percakapan, bertata krama, memainkan gesture dan body language, memainkan ekspresi muka, memainkan intonasi pengucapan, menyapa orang lain, menyela pembicaraan, menciptakan first impression, hingga berpakaian dan manners di tempat kerja. Mereka hampir tidak memiliki. Kalau social skill yang paling dasar saja milenial nggak becus, apalagi untuk social skill yang lebih kompleks seperti mengelola konflik, menciptakan konsensus, leadership skill, bernegosiasi, memotivasi, mengharmoniskan teamwork, atau berkolaborasi dengan banyak orang. Benar, milenial kill basic social skill. Survei di Amerika menemukan kondisi yang memprihatinkan mengenai lemahnya social skill kaum milenial ini. Sekitar 65% milenial di Amerika merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain secara face to face. Sekitar 80% dari mereka lebih menyukai bercakap-cakap secara digital melalui texting atau email. Sungguh ironis, ketika generasi milenial mampu mencapai kemampuan termutakhir di abad 21, yaitu kognitif mereka, analytical mereka, hard skill mereka, dengan bantuan beragam teknologi canggih, mereka justru terbelakang dalam hal kemampuan berinteraksi sosial. Masalah emosional, sosial, soft skill lainnya paling dasar dan paling sepele, mereka lemah sekali. Sumbernya adalah ketergantungan milenial pada smartphone dan apps. Untuk mumpuni menjalankan basic social skill, mereka harus melatihnya setiap saat dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung face to face dengan orang di sekelilingnya. Ini harus kita lakukan demi milenial kita yang tangguh. Milenial adalah generasi yang dibesarkan oleh Facebook dan berbagai apps. Sejak kecil komunikasi dan interaksi mereka lebih banyak dilakukan melalui smartphone, baik melalui texting, email, posting di blog, atau update status di media sosial. Melalui interaksi secara online, itulah sikap dan perilaku yang mereka bentuk. Kini, sebagian aktivitas mereka kaum milenial tergantung pada apps, mulai dari pemesan pizza, mendengarkan musik, menonton film, merencanakan liburan, berolahraga, nge-gym, berkencan, dan mencari jodoh atau dating, hingga mengikuti seminar dan perkuliahan. Semua ini bisa dilakukan tanpa bercakap-cakap dan berhubungan face to face dengan orang lain. Dengan bekal smartphone dan apps di tangan, memang benar milenial menjadi generasi yang paling mandiri, independen, dan produktif. Namun, semakin sedikit waktu mereka dialokasikan untuk berhubungan dan berinteraksi secara fisik dengan orang lain. Basic social skill mereka tak pernah terbentuk dan terasah. Ketika berhubungan dengan orang lain dilakukan melalui texting, maka otomatis kemampuan mereka dalam mengatur roman muka sesuai emosi, menyesuaikan intonasi suara, mengatur eye contact, dan memainkan gesture dan body language sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau kemampuan dasar bersosial ini tidak pernah dilatih, maka otomatis fungsi-fungsi dasar ini akan mandul. Itu secara sosial. Kalau secara bisnis, sahabat melihat peluang kan bagaimana menggarap kaum milenial ini? Gampang kaum milenial itu digarapnya. Kita lanjutkan informasi tentang kaum milenial yang usia tertuanya saat ini sekitar 35 tahunan, di mana di tahun 2030, 70% angkatan kerja produktif adalah kaum milenial. Tahun 2015 lalu, 1 dari 3 orang Inggris berusia 16-24 tahun sama sekali tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Angka ini naik pesat dari posisi tahun 2005 di mana 1 dari 5 orang tidak mengkonsumsi alkohol. Gambaran milenial yang semakin menjauhi alkohol ini bukan monopoli Inggris, tetapi terjadi di seluruh dunia.
Bukti lain, industri bir di seluruh dunia penjualannya turun drastis 10 tahun terakhir hingga 50% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Survei dari Everbright menunjukkan bahwa mengkonsumsi alkohol dan mabuk kini tidak lagi cool. Hanya 1 dari 10 milenial melihat mabuk sebagai sesuatu yang cool. Kenapa begitu? Karena itu turun-menurun dilakukan oleh orang tua dan kakek mereka. Survei ini menemukan mabuk bagi generasi milenial sesuatu yang menyedihkan dan memalukan. 4 dari 10 milenial memiliki pandangan yang negatif terhadap orang yang mabuk. Not getting drunk itu adalah milenial. Kenapa milenial lebih sedikit mengkonsumsi alkohol dan mabuk? Ketika menghadapi masalah yang pelik, generasi X cenderung lari dan melampiaskan dengan mengkonsumsi alkohol dan mabuk. Milenial tidak begitu. Ia nyaman membicarakan setiap masalah secara terbuka kepada kerabat ataupun teman, baik secara fisik bertemu ataupun secara online via WA, Facebook, dan sejenisnya. Tentu saja milenial tidak meminum alkohol juga karena masalah keuangan sisi yang lain. Sebagian besar milenial saat ini sedang berada di awal-awal menekuni karir, karena itu pendapatannya masih minim. Sementara kebutuhannya begitu besar karena sudah mulai menikah misalnya, sudah punya anak. Di tengah kondisi ekonomi yang kian tidak menentu, membelanjakan uang untuk konsumsi alkohol bukan prioritas bagi milenial. Kebutuhan dasar keluarga baru seperti rumah, beragam kebutuhan anak yang masih kecil merupakan kebutuhan utama. Karena itu, tak heran jika survei mengatakan bahwa 1 dari 4 milenial berpikir lebih baik membelanjakan duitnya untuk kebutuhan lain ketimbang alkohol. Ambisi mengejar karir juga menjadi alasan penting milenial makin tidak mengkonsumsi alkohol. Seperti diketahui, milenial saat ini sedang hot-hotnya mengejar karir sebagai early jobber atau sebagai early entrepreneur. Karena sibuk mengejar karir dan bisnis, tidak ada waktu bagi mereka untuk mabuk-mabukan dan beraktivitas yang tidak penting bagi mereka. Faktor lain tentunya masalah kesehatan, karena alkohol dan mabuk tidak bagus untuk kesehatan. Mereka berkaca pada orang tua mereka yang seumur hidup merokok, mengkonsumsi alkohol, makan junk food, dan menjadikan kondisi kesehatan di hari tua yang saat ini begitu memprihatinkan. Dan alasan yang paling menarik, rupanya milenial tidak mau melihat kacau balau atau melakukan kebodohan seperti orang tua mereka, seperti yang tua-tua generasi X ketika mereka sedang mabuk. Kita tahu di era media sosial, setiap aktivitas kita selalu gampang tertangkap oleh kamera di smartphone teman dan kemudian di-share ke publik melalui Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Milenial tak mau kebodohan-kebodohan saat mabuk terekspos ke publik dan menjadi digital footprint dan selamanya ada di internet. Kasus mabuk dan mengurangi konsumsi alkohol ini menarik sekali, menunjukkan kepada kita para pebisnis bahwa alasan fundamental seperti psikologis, ekonomi, dan keuangan, serta kesempatan masa-masa berkarir, tuntutan kesehatan, dan citra diri di media sosial bisa berkolaborasi satu sama lain untuk mengubah kebiasaan konsumen yang sudah berlangsung puluhan tahun bahkan ratusan tahun menjadi sesuatu yang baru. Dan ini adalah peluang bisnis baru. Tahun 2017 adalah tahun bersejarah dalam sejarah musik di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, popularitas hip hop mengungguli musik rock. Menurut Nielsen Music, di tahun tersebut hip hop dan R&B menguasai 25% konsumsi musik di Amerika Serikat. Penjualan album, single, digital download, streaming digabungkan, sementara musik rock hanya menguasai 23%. Karena Amerika merupakan pusat industri dunia, maka otomatis ini cermin dari perkembangan musik dunia. Apakah ini pertanda kematian musik rock? Waktu yang akan bicara, tapi yang jelas popularitas dan penjualan album musik rock dari waktu ke waktu terus merosot. Dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kematian musik rock adalah milenial. Pertama sederhana saja, karena milenial lebih suka hip hop dan R&B ketimbang rock. Rock adalah musik kaum tua. Rock mereka anggap sebagai musik generasi pendahulu mereka yaitu Gen X dan orang tua mereka yaitu baby boomers. Kedua, merosotnya musik rock tak lepas dari pergeseran pola konsumsi musik oleh kaum milenial. Musik rock banyak didengar oleh kaum tua dan penjualan musiknya umumnya melalui album fisik dan digital download. Sementara hip hop dan R&B semakin populer karena didengarkan melalui layanan audio streaming seperti Spotify dan Apple Music. Rock masih memimpin dalam penjualan album fisik yang mencapai 40% pangsa pasar. Namun kita tahu penjualan album fisik
terus merosot dari tahun ke tahun ketika kaum milenial kini semakin banyak mendengarkan musik via online streaming. Sebaliknya hip hop dan R&B menguasai 29,1% penjualan streaming yang tumbuh eksponensial beberapa tahun terakhir. Penjualan streaming hip hop ini hampir sama dengan penjualan streaming musik rock digabungkan, yaitu 16% plus 13,7%. Makin tidak populernya musik rock juga tercermin dari album-album rock yang kini tidak lagi bertengger di urutan teratas penjualan album. Di tahun 2017 misalnya, album-album terlaris didominasi penyanyi-penyanyi hip hop dan R&B seperti Drake, Jay-Z, Bruno Mars, dan Beyonce. Namun sesungguhnya kemerosotan popularitas musik rock tak sepenuhnya kesalahan kaum milenial. Kesalahan juga datang dari pemusik rock itu sendiri yang tidak mau berubah dan menghasilkan inovasi mutakhir sehingga lebih diterima kaum milenial alias millennial friendly. Ini kira-kira identitas musik rock yang terdahulu tidak berubah. Instrumen musiknya didominasi oleh gitar elektrik yang pekat mewarnai lagu. Musiknya mengandalkan kekuatan melodi dan liriknya baik musik cadas maupun slow juga mengandalkan kekuatan melodi. Sosok pemusiknya macho dan sangar dengan rambut panjang dan tato sekujur tubuh. Kostum didominasi warna hitam, sepatu boot, dan aksesori khas musik rock. Identitas ini begitu kuat melekat dalam musik rock dan praktis tak berubah. Celakanya, identitas yang kuat kini tidak match lagi dengan preferensi musik generasi milenial. Sejak tahun 50-an misalnya, musik rock and roll terus berevolusi dan melakukan inovasi, mulai dari Chuck Berry, The Beatles, Rolling Stone, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Bon Jovi, U2, Metallica, hingga terakhir Nirvana, Green Day, Linkin Park. Namun sejak saat itu, inovasi besar musik rock terasa terhenti. Ketika konsumen musik yang didominasi kaum milenial dan kaum milenial tak begitu menyukai musik rock karena dianggap tua, maka konsekuensinya gampang ditebak. Pelan tapi pasti, musik rock akan punah. Tak lagi menjadi musik mainstream. Jadi, wahai kaum generasi tua, suka nggak suka, bersiap-siaplah menerima hip hop yang ngebeat jadi musik masa depan. Wanita milenial memakai sneaker karena comfortable, casual, fashionable, cool, dan membuat mereka feel good. Itu sebabnya mereka lebih suka sneaker ketimbang sepatu hak tinggi atau high heels atau stiletto. Pertanyaan selanjutnya, akankah milenial membunuh sepatu hak tinggi? Menurut lembaga riset NPD Group, di tahun 2017 penjualan sepatu hak tinggi turun 5% setelah tahun sebelumnya turun 16%. Sementara itu penjualan sepatu atletik atau sneakers wanita justru tumbuh 8% di tahun yang sama. Wanita milenial semakin tidak menyukai sepatu hak tinggi karena sepatu hak tinggi mereka nilai tidak nyaman, tidak kasual, dan merepotkan untuk beraktivitas. Bahkan high heel dinilai menyiksa kaki mereka. Mereka mau tampil apa adanya, tampil prima dan keren di depan kaum pria adalah keharusan. Namun jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan menyiksa kaki saat jalan. Singkatnya, high heel nggak milenial banget. Millennial use footwear to express their individuality. Harus diakui, wanita milenial lebih aktif dan lebih sibuk dari wanita generasi sebelum-sebelumnya. Karena itu pilihannya terhadap sepatu untuk bekerja dan beraktivitas pun mulai bergeser. Tentu saja mereka tetap ingin sepatu yang fashionable, namun kepraktisan, kenyamanan, dan fungsi menjadi pertimbangan yang semakin dominan. Tak heran jika sepatu wanita milenial trennya semakin mengarah ke gaya sepatu yang praktikal, comfortable, functional, casual, di samping tentunya tetap fun dan fashionable. Dan pilihan mereka jatuh kepada sneakers. Sneakers nyaman dan gak ribet dipakai. Sneaker praktis karena kini bisa dipasangkan dengan busana apa saja. Bisa digunakan untuk occasion apa saja, mulai dari nge-gym, ke kantor, ke mall, nongkrong di kafe. Bahkan kini mulai jadi umum kaum milenial kondangan memakai batik, celana jeans, sepatu sneakers. Sneakers dinilai kasual dan mewakili identitas kaum milenial. Dan yang tak kalah penting, sneakers juga fashionable. Para pesohor baik bintang film Hollywood, artis sinetron, musisi terkenal, bintang olahraga, hingga presiden ramai-ramai menggunakan sneaker agar dinilai publik sebagai generasi zaman now. Bahkan selebritas dunia yang sangat menggandrungi high heel seperti Victoria Beckham,
kini mulai mengenakan sneakers sebagai fashion statement mereka. Sneakers kini juga makin banyak menghiasi peragaan busana dunia di Milan bahkan sampai New York. Dan merek-merek mahal dunia seperti Louis Vuitton, Chanel, atau Prada mulai mengeluarkan sneaker mahal mereka yang sangat fashionable. Kolaborasi antara Kanye West dengan Adidas yang mengeluarkan lini baru Adidas Yeezy yang begitu laris di pasaran. Maraknya sneakers sebagai mainstream fashion dunia juga dipengaruhi oleh popularitas musik hip hop yang menghasilkan hip hop culture di mana bintang hip hop menjadi role model dan influencer yang sangat powerful. Under Armour punya Steph Curry, pemain basket. Puma punya Rihanna. Sementara Adidas punya Kanye West. Revolusi sneakers tak lepas dari tren busana dunia yang makin mengarah apa yang disebut sebagai athleisure. Athleisure bukan sekedar fashion trend tapi sudah merupakan lifestyle trend di kalangan generasi milenial yang merefleksikan pergeseran fundamental dari nilai-nilai dan mindset mereka. Tren ini merupakan bagian dari perubahan gaya milenial ke arah wellness dan self-improvement. Seorang pakar gaya hidup menyebutkan mereka fitness milenial. Dengan tren ini, busana sport dan wellness yang sebelumnya hanya dipakai di arena olahraga, di gym atau di kelas-kelas yoga, kini menjadi busana yang umum dipakai di tempat kerja, belanja di mall, nongkrong di kafe, bahkan di pesta perkawinan. Celana yoga, sport legging, hoodie, celana jogging, sport bra, hingga sepatu olahraga dan sneakers kini menjadi aparel dan footwear yang umum digunakan untuk occasion apapun baik resmi maupun kasual. Pasar sportwear tumbuh pesat sejak beberapa tahun terakhir. Diproyeksikan akan tumbuh 24% dalam kurun waktu sekarang 2019 sampai 2022 dengan nilai kira-kira 350 miliar dolar. Dari nilai sebesar itu 178 miliar dolar atau sekitar separuhnya adalah active wear apparel. Sementara reportbuyer.com di 2018 memproyeksikan pasar activewear akan tumbuh hampir 7% setiap tahunnya hingga mencapai 567 miliar dolar di tahun 2024. Gaya hidup aktif dan sehat kini menjadi sesuatu yang hip dan aspiratif di kalangan milenial. Busana athleisure hadir sebagai medium untuk mengekspresikan identitas diri dan menjadi simbol status baru yang mewakili generasi ini. Mantranya, healthy is wealthy. Kesehatan adalah kemakmuran. Kita semua setuju bahwa milenial adalah generasi yang highly connected, terutama terkoneksi secara online melalui smartphone di genggaman. Namun jika koneksi online ini terlalu berlebihan sehingga mengabaikan koneksi secara offline, yaitu face-to-face interaction dengan orang-orang di sekitarnya, maka bahaya bakal muncul. Salah satu bahaya itu adalah ancaman terhadap pilar-pilar kebersamaan keluarga. Di era baby boomers dan Gen X, salah satu kebersamaan keluarga itu tergambar saat seluruh anggota keluarga berkumpul bersama di meja makan. Sambil menikmati hidangan, mereka ngobrol begitu akrab diselingi gurauan dan candaan. Mereka saling tukar cerita mengenai berbagai kejadian hari ini. Sesekali si bapak memberi petuah dan si ibu memberikan pengalaman bijak. Gambaran seperti ini kini mulai berubah. Saat dinner time, kita akan melihat setiap anggota keluarga membawa smartphone dan mereka asik memainkan layar smartphone masing-masing. Dinner time pun berubah menjadi screen time. Hal ini tak hanya terjadi di meja makan, tapi juga di ruang tamu saat keluarga nonton TV bareng, di restoran saat mereka makan bersama, di rumah kerabat saat mereka kumpul bersama keluarga besar, di mobil saat perjalanan ke sekolah atau ke tempat kerja, di tempat wisata saat mereka liburan. Bayangkan, harusnya bareng-bareng keluarga, tapi mereka lebih memilih screen time. Singkatnya, family time now become screen time. Survei yang dilakukan oleh Discover Ferris terhadap 2.000 orang tua di Inggris menemukan bahwa rata-rata keluarga menghabiskan quality time selama 3 minggu setahunnya dan hanya 36 menit seharinya. Sementara waktu yang dihabiskan untuk screen time mencapai 4 kali lipat, yaitu 1 jam 55 menit untuk orang dewasa, 2 jam 22 menit untuk anak-anak. Per harinya
Seiring makin masifnya screen time menjajah family time, kini persoalan-persoalan keluarga mulai muncul. Survei di Inggris menunjukkan lebih dari sepertiga anak SMP minta orang tua mereka berhenti mengecek smartphone saat makan bersama. Sekitar 82% dari mereka berkeyakinan bahwa saat makan bersama keluarga harusnya smartphone free. Itu pendapat anak-anak. Celakanya, sekitar 46% dari mereka merasa diabaikan orang tuanya saat mereka meminta orang tuanya menanggalkan smartphone. Sedihnya, sekitar 62% dari mereka mengatakan orang tua mereka terdistraksi saat mereka mencoba berbicara dengan mereka. Karena ibunya, orang tuanya, ayahnya sedang sibuk main smartphone. Tanpa disadari, screen time yang berlebihan menjadikan orang tua makin sedikit bicara dengan anak, memiliki respon lebih lambat ke anak, dan overreaktif saat diinterupsi oleh anak. Ujung-ujungnya anak merasa cemburu karena orang tuanya lebih sayang kepada smartphone ketimbang ke sang anak. Mengabaikan lawan bicara dengan sibuk bermain handphone tak hanya tidak santun tapi juga bisa merusak kualitas hubungan antara suami istri ataupun orang tua anak. Survei yang dilakukan di Amerika menemukan bahwa setengah orang tua mengatakan mereka terabaikan oleh pasangan karena screen time. Lebih dari sepertiga mengatakan terkena depresi akibat hal tersebut, dan hampir seperempat mengatakan hal tersebut menjadi sumber konflik dalam keluarga. Kesimpulan riset adalah kelebihan bersama screen time menimbulkan tekanan yang dapat menghasilkan depresi. Sungguh ironis, smartphone yang membuat kita bisa terkoneksi dan bercengkrama dengan begitu banyak orang di belahan bumi manapun, tapi justru mengabaikan orang-orang terdekat kita di rumah. Ini sebuah fenomena, dan setiap fenomena menciptakan ancaman, tapi di sisi lain selalu juga menciptakan peluang. Salah satu peluangnya adalah jadilah penyedia konten, masuklah jadi isinya smartphone. Itu bisnis yang pasti diambil oleh pasar milenial dan generasi Z di bawahnya generasi milenial. Catatan, generasi Z adalah generasi digital murni.